Ada satu pinjol legal OJK yang berulah lagi ya. Dulu ada nasabahnya yang sampai mengakhiri hidupnya, dan baru-baru ini legal ini sedang digugat oleh nasabahnya. Nilai gugatan 2M. Halo guys, welcome back to my channel. Kalian yang hari ini sedang lagi diteror pinjaman online, ini bukan suatu rahasia lagi ya. Kalau pinjaman online legal ini cara penagihannya sudah melanggar dari aturan atau ketentuan OJK yang berlaku ya. Entah itu kasar atau itu bahasanya tidak beretika, bahkan bahasanya ini mengancam-ngancam atau satu kebun binatang bisa keluar ya. Baru-baru ini ada satu pinjol legal OJK yang berulah lagi ya. Dulu ada nasabahnya yang sampai mengakhiri hidupnya, baru dia ini dikomplain, dan baru-baru ini pinjaman legal ini sedang digugat oleh nasabahnya dengan nilai gugatan 2M. Aplikasi apa yang dugaan teror penagihan ini yang tidak sesuai dengan aturan OJK yang berlaku ya, dan bagaimana kronologis kejadiannya dan alasannya apa nasabah ini menggugat aplikasi legal OJK ini ya. Simak kronologis kejadiannya ya. Ketahui gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini terdaftar dengan nomor perkara 852 PDT.G 205 PN JKT SEL atau Jakarta Selatan. Sidang perdata perkara ini akan berlangsung pada Rabu 3 September 2005. Sementara itu nasabah juga menggugat ada kami adalah Ninik Suryani. Dalam petitumnya dia mengatakan telah mendapatkan teror dari ada kami, kerugian sebagai kompensasi akan rasa takut penggugat akan dipermalukan oleh tergugat. Kondisi kesehatan penggugat yang menurun akibat teror dari penggugat sehingga penggugat memutuskan untuk working from home. Rasa cemas penggugat mengingat riwayat kesehatan penggugat yang harus menjaga tingkat kestabilan tekanan darah serta Nining seperti yang tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SPPI, dikutip Senin 25 Agustus 2005. Dalam petitumnya, Ninik menggugat ada kami sebesar 2M,005 miliar. Jumlah ini terdiri dari kerugian material sebesar 5 juta dan imaterial sebesar 2M. Kerugian material ini kata Ninik setara dengan akibat dan resiko kesehatannya timbul dari teror ada kami. Selain itu, Ninik meminta ada kami untuk membuat pernyataan minta maaf di media nasional berukuran 1/4 halaman selama 2 hari berturut-turut. Dalam gugatan ini, Nining juga menyertakan JK AFPI dan PT Bank Hana Indonesia sebagai turut tergugat. Karena itu, Nining meminta kepada yang turut tergugat, terutama OJK, agar mencabut izin ada kami. Memerintahkan turut tergugat satu untuk memberikan sanksi berupa pencabutan izin tergugat karena telah terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum atau melawan hukum, kata Nining. Sementara itu, Nining meminta Asosiasi Pendanaan Bersama Indonesia agar membentuk komite khusus untuk menjatuhkan sanksi ada kami selaku asosiasi. Nining juga meminta ada kami membayar uang paksa sebesar 1 juta per hari apabila menjalankan putusan perkara ini. Nining sebagai tergugat ini merasa dirugikan ya dengan adanya teror-teror yang seperti saya ungkapkan tadi, entah itu kasar, mengancam-ngancam dan lain sebagainya. Dalam layangan ini gugatan perdata ya teman-teman ya. Artinya gugatan perdata ini menyangkut akan kerugian-kerugian yang dideritanya. Dan gugatan perdata ini hanya berupa sanksi ekonomi atau ganti rugi ya. Berbeda dengan gugatan pidana ini yang bisa menarik fisik. Karena dengan adanya teror ini, mental dari si penggugat Nining ini menurun dan tekanan darah tingginya naik.
sehingga kesehatannya tidak stabil dan mengalami satu transisi kepanikan, bahkan bisa meningkatkan depresi ya. Banyak pinjol legal yang selalu menagih kasar ini tidak berani menyebutkan nama aplikasinya, karena ketika mereka ini menyebutkan nama aplikasinya, ini bisa kita pakai sebagai bukti otentik untuk melakukan layangan gugatan ya ke pengadilan negeri ya. Jadi kalau tidak ada identitasnya, kita ini lemah di mata hukum ya, dan ini menjadikan mereka ini celah untuk mereka ini bisa meneror kita seenaknya ya. Mungkin dari pelajaran ini kita simpulkan bahwa kesehatan mental kalian ini lebih berharga daripada segalanya ya. Saya selalu ngomong berulang-ulang kepada kalian, perjuangkan masa depanmu, bukan pinjamanmu. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dengan kejadian ini menjadi pembelajaran kita untuk lebih selektif memilih aplikasi pinjaman online ini sebagai solusi dari masalah finansial kalian. Saya Pablo, thank you for watching, see you next video, salam lumer.